Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Destria Pitaloka. Kali ini kita masuk di part 3.2 yang akan membahas tentang persamaan eksponen bentuk ketiga, yaitu yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat. Oke. Namun sebelum saya lanjut, kalau kamu rasa ini bermanfaat, silahkan like dan share di media sosial kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru terkait postingan-postingan saya. Oke, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat menentukan, siswa-siswi itu dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A kali P berpangkat Fx yang berpangkat 2 ditambah B kali P berpangkat Fx plus C sama dengan 0. Jadi ini nanti arahnya ke bentuk persamaan kuadrat, sebab persamaan eksponenmu, ya, ini P berpangkat Fx ini adalah eksponennya karena memiliki pangkat, itu berpangkat 2, karena ciri dari persamaan kuadrat adalah variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Ini tujuan kita. Kemudian adapun materi prasyarat atau materi yang perlu kamu ketahui sebelum masuk ke materi ini, yaitu sifat-sifat eksponen telah saya bahas di video 1, 2, dan 3. Kemudian pemfaktoran aljabar juga sudah. Dan yang ketiga adalah persamaan eksponen bentuk A berpangkat Fx sama dengan A pangkat P, ini ada di video ketiga. Oke, silahkan kalian cek kalau misalkan lupa. Untuk linknya ada di deskripsi, akan saya jelaskan di deskripsi. Oke, langkah selesaian dari persamaan eksponen yang mengarah ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi yang perlu kamu ketahui, yang pertama adalah kamu harus tahu cirinya adalah terdapat bentuk yang dapat dibuat menjadi 2 pangkat X. Ini adalah eksponen ya, bentuk pangkat 2 pangkat X. Karena dia mengarah ke persamaan kuadrat, nanti dia akan ada bentuk berpangkat 2-nya. 3 pangkat X pangkat 2, 4 pangkat X pangkat 2, dan seterusnya. Berarti nanti bahkan itu boleh jadi menjadi seperti ini. Oke, boleh jadi mengarah ke misalkan 5 pangkat X juga yang berpangkat 2, kemudian 7 pangkat X yang berpangkat 2, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, manipulasi bentuk sehingga memiliki 2 pangkat X pangkat 2 kali 3X pangkat 2 dan seterusnya. Jadi nanti kamu akan dapat bentuk yang tidak terlihat jelas memiliki bentuk eksponen yang berpangkat 2. Jadi itu perlu dimanipulasi dengan menggunakan sifat-sifat eksponen, kembali diingat. Kemudian dimisalkan setelah kamu dapat 2 pangkat X berpangkat 2, itu kamu misalkan bentuk eksponen tersebut dengan variabel baru. Tujuannya adalah agar nanti tidak bingung saat memfaktorkan. Oke, nah mungkin ini akan terlihat jelas, akan lebih jelas ketika kita masuk ke contoh soal ya. Cuman ini langkah-langkahnya saya jelaskan dulu. Kemudian yang keempat, karena kita mau menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian, maka selesaikanlah persamaan tersebut hingga nanti diperoleh nilai X-nya. Kenapa saya katakan nilai X? Karena di sini yang pada bentuk yang saya berikan, yang berpangkat eksponen itu, eksponennya itu bervariabel X. Jadi sehingga diperoleh nilai X-nya. Oke? Kita masuk ke contoh. Diberikan persamaan eksponen berikut, tentukan himpunan penyelesaiannya, dan bagian B adalah nilai dari X kuadrat plus 1. Nah, sebelum kamu menyelesaikan bagian B-nya, menentukan nilai dari X kuadrat plus 1, maka kamu harus menentukan berapa dulu nilai X yang memenuhi persamaan eksponen yang ini. Nah, langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kamu harus mengetahui dulu ciri dari persamaan eksponen itu mengarah ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi cirinya bisa saya kategorikan ada beberapa ya.
Cirinya yang pertama adalah tidak lagi, lebih dari satu suku. Jadi biasanya terdiri dari 3 suku. Bukan lagi 2 suku seperti kemarin ya. Ini suku yang pertama, suku yang kedua, dan suku yang ketiga. Nah, selanjutnya biasanya ada tanda sama dengan 0. Terus kalau misalkan dia tidak ada sama dengan 0, bisa jadi misalkan ditulis kayak gini. 2 pangkat 2x plus 1 dikurang 2 pangkat x plus 1 sama dengan 4. Nah, ini sekilas tidak ada nolnya, tapi sebenarnya bentuk seperti ini itu bisa kita jadikan sama dengan 0 dengan cara 4 ini pindah ke kiri. Oke, jadi ketika ini 4, positif 4 pindah ke kiri, maka tandanya menjadi negatif 4 dan itu sama dengan soal di atas. Oke, kemudian ciri yang kedua yaitu langkah yang kedua yaitu manipulasi bentuk sehingga nanti memiliki bentuk kuadrat. Oke, bentuk kuadrat di sini yaitu 2 pangkat x pangkat 2, 3 pangkat x pangkat 2 dan seterusnya, tergantung pada soalnya. Nah, karena soalnya kita itu yang memiliki variabel itu sama-sama basisnya 2, jadi pasti bentuk yang akan kita munculkan adalah 2 pangkat x yang berpangkat 2. Jadi itu yang akan kita siasati bentuknya. Manipulasi di sini itu biasanya menggunakan sifat-sifat eksponen. Oke, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjut. Jadi kita selesaikan saja soal berikut, berarti 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 pangkat x plus 1 kurang 4 sama dengan 0. Oke, yang kita manipulasi bentuknya adalah yang memiliki variabel. Berarti yang ini, tuh, dan yang ini. Nah, dalam memanipulasi bentuknya, ingat kembali sifat eksponen, yaitu A pangkat M plus N. Ketika ada suatu bilangan berpangkat yang pangkatnya itu dijumlah, maka arahnya itu ke perkalian A pangkat M dengan basis yang sama, A pangkat N. Berarti ini adalah bentuk bilangan berpangkat yang pangkatnya ada penjumlahan. Berarti ini bisa saya tuliskan berdasarkan sifat menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Ini juga demikian. Jadi 2 pangkat x dikali dengan 2 pangkat 1 kurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, nih, ingat ini perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan ataupun penjumlahan, sehingga jangan sampai terjadi kamu nanti mengurangkan, misalkan 2 pangkat 1 itu adalah 2, kamu kurangi dengan 4, itu tidak boleh ya. Jadi ini adalah bentuk yang sama-sama yang kuat ya. Nah, selanjutnya ingat kembali kalau misalkan kamu A dikali dengan 5 misalkan. A kali 5 biasanya kita tulisnya menjadi 5A, bukan A5. Oke, jadi membiasakan konstanta atau koefisiennya itu berada di depan. Jadi kayak ini, 2 pangkat 2x ini punya variabel x. Oke, jadi itu tulis di belakang, 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 adalah 2, berarti dia di depan. Karena dia adalah bilangan saja atau tidak memiliki variabel. Dikurangi, 2 pangkat x itu punya variabel, maka dia berada di belakang, dikali dengan 2 pangkat 1 itu adalah 2. Kurangi 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya tujuannya kita ingat memunculkan bentuk kuadrat. Sedangkan di sini kita lihat yang bervariabel x dulu. Yang memiliki variabel x berarti sisa ini 2 pangkat 2x dengan 2 pangkat x. Sedangkan 2 pangkat x ini sudah bentuk tunggal ya. Berarti ini yang kita akan ubah dengan menggunakan sifat yang baru lagi, yaitu A pangkat M kali N itu sama dengan A pangkat M yang berpangkat lagi N. Oke, jadi ini bisa saya tuliskan menjadi 2 dikali 2 pangkat X. Jadi 2X-nya ini 2 pangkat X, saya ubah, yang berpangkat 2. Kenapa 2 pangkat X-nya berada di dalam? Karena tujuannya kita adalah memunculkan bentuk kuadrat. Lagi pula itu sama saja artinya, 2 pangkat X yang berpangkat 2, kalau pakai sifat ini, berarti X dikalikan dengan 2, X kali 2 dapatnya 2X. Jadi tidak merubah arti, tetap sama ya.
dikurangi 2 kali 2 pangkat X. Ini nggak perlu diubah lagi kan, dia sudah sederhana. Dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya, setelah ada muncul bentuk kuadrat, juga ada bentuk tunggal, maka misalkan dia dengan variabel yang lain. Ini adalah langkah ketiga. Misalkan 2 pangkat X itu dengan variabel yang lain. Nggak boleh lagi X, boleh jadi misalkan A saja. Tujuannya adalah mempermudah kamu nanti dalam memfaktorkan. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi 2A kuadrat dikurangi 2 kali A kurang 4 sama dengan 0. Ketiga suku ini ternyata bisa dibagi 2, sehingga untuk mempermudah dalam pemfaktoran maka ini bisa dibagi dengan 2. Oke, 2 bagi 2 dapatnya 1, berarti kali A kuadrat. Negatif 2 dibagi 2, negatif 1 kali A, berarti negatif A. Min 4 bagi 2 berarti negatif 2. Sama dengan 0 bagi 2 tetap 0 ya. Nah, untuk yang ini saya lanjutkan ke samping. Lanjutannya. Oke, untuk memfaktorkan yang ini berarti sama seperti kamu memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat yang koefisien dari bentuk kuadratnya itu adalah 1. Koefisien dari A kuadrat itu adalah 1. Maka cara memfaktorkannya adalah A, oke, sama dengan 0. Cari 2 buah bilangan, kalau diperkalikan itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, negatif 2. Kalau dia dijumlah, hasilnya adalah negatif 1. Ikut beserta tandanya. Oke, misalkan 2 sama 1. Oke. Selanjutnya 2 kali 1 itu 2. Oke. Ini saya abaikan negatifnya dulu. Nah, sedangkan penjumlahan yang harus negatif 1. Berarti yang besar itu haruslah negatif. Kita tes ya. Negatif 2 plus 1 hasilnya adalah negatif 1, benar. Negatif 2 kali 1 adalah negatif 2, itu benar. Maka ini masuk dalam penyelesaian. Masukkan kemari min 2 sama plus 1. Tertukar pun tidak masalah. Berarti A kurang 2 sama dengan 0. Atau A plus 1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya. A sama dengan 2. Ini pindah ya. Min 2 jadi pindah positif 2. A sama dengan positif 1 pindah berarti menjadi negatif 1. Nah, setelah sampai di A, ini bukanlah himpunan penyelesaianmu. Kenapa? Karena himpunan penyelesaianmu yang dia maksudkan di sini adalah nilai X. Nilai X, sebab persamaan eksponenmu ini bervariabel X, bukan bervariabel A. Jadi sampai sini tuh belum selesai, karena A itu hanyalah permisalan dari 2 pangkat X, maka ini masih harus dilanjutkan. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Oke, ini basisnya telah sama. 2 itu adalah 2 pangkat 1. Karena basis telah sama, ini bisa dicoret, artinya basis sama, maka X sama dengan 1. Selanjutnya, A itu kita ganti dengan 2 pangkat X. Ini tadi X sama dengan 1 ya, ini salah satu. Sudah dapat HP-nya, 1. A kita ganti dengan 2 pangkat X, karena itu yang kita misalkan tadi, yang ini. Oke, yang kita misalkan pada saat pengerjaan. Berarti 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Sekarang kita harus pikirkan, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita ingat ya. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 0 itu berdasarkan sifat eksponen sudah saya jelaskan, itu hasilnya adalah 1. Kalau misalkan 2 pangkat kita ambil bilangan yang besar, katakanlah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti itu hasilnya adalah, ya benar, 64 ya. Dan ini hasilnya 2 pangkat 0 itu 1, itu hasilnya positif, 64 juga positif. Bagaimana kalau dia pangkatnya negatif? Contoh, 2 pangkat negatif 2.
Ketika dia pangkat negatif sekalipun, berarti ini menjadi 1/2 pangkat 2. Itu berdasarkan sifat. Oke? Ini hasilnya adalah 1/4. 1 bilangan positif, 4 positif. Positif bagi positif juga hasilnya adalah positif. Nah, misalkan ambil lagi yang lebih besar negatifnya. 2 pangkat min 10, berarti sama dengan 1/2 pangkat 10. Ini juga hasilnya adalah positif. Jadi tidak ada yang hasilnya bilangan berpangkat yang hasilnya negatif. Sehingga dari yang jabaran ini, X-nya itu tidak ada yang memenuhi. Sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya adalah X-nya adalah 1, yaitu yang ini tadi. Oke. Selanjutnya kita jawab untuk yang bagian B-nya. Bagian B-nya yang dia tanyakan adalah X² plus 1. X², X-mu adalah 1, berarti 1 pangkat 2 plus 1. 1 pangkat 2 adalah 1 tambah, berarti tambah 1 ya. Ini 1 kuadrat adalah 1 plus 1, berarti 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Oke, inilah selesaiannya. Masuk ke contoh berikutnya, yaitu menentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponen berikut. Di sini ada 2 pangkat 2X sekian-sekian. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ketika kamu menyelesaikan soal demikian, kamu harus lihat dulu bilangan yang berpangkat variabel. Nah, bilangan yang berpangkat variabel yaitu ini, ya 2 berpangkat 2X kurang 2, dan ini. Nah, yang sudah sederhana atau bentuknya telah berdiri sendiri adalah 2 pangkat X. Ini sudah sederhana. Ini belum. Oke, jadi yang belum ini kita siasati atau manipulasi sehingga muncul bentuk 2 pangkat X juga, tapi dia berpangkat 2. Nah, selanjutnya untuk yang ini berarti kita gunakan sifat, yaitu sifat kalau A berpangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M yang dikali dengan A pangkat N. Sehingga bentuk yang ini itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2X yang dikalikan dengan 2 pangkat min 2 dikurangi 3 kali 2 pangkat X plus 8. Kalau yang ini sudah sederhana. Yang ini yang belum. Oke. Ini sama dengan 0, jangan lupa. Nah, selanjutnya. Bentuk yang ini ternyata masih belum sederhana atau belum muncul 2 pangkat X yang berpangkat 2-nya. Nah, ini juga masih ada pangkat negatif. Maka ada sifat yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakannya. Yang pertama, A berpangkat MN itu sama dengan A berpangkat M yang kembali dipangkatkan N. Kemudian sifat yang kedua, kalau pangkatnya negatif, maka dia berubah menjadi pangkat positif dan posisinya berada di bawah. Oke? Atas dasar dua sifat ini, maka bentuk ini bisa kita selesaikan. Munculkanlah 2 pangkat X-nya. Oke, karena memang itu yang kita mau cari. Ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat X yang berpangkat 2. Karena X kali 2 tetap sama 2X. Kenapa harus 2 pangkat X yang kita kasih kurung? Karena memang itu yang mau dicari. Dia harus ini, sama. Ya? Dikali 2 pangkat min 2. Itu berdasarkan sifat yang ini, sifat nomor 2. Berarti dia menjadi 1/2 pangkat positif 2 dikurangi, ini nggak usah ada perubahan, 3 kali 2 pangkat X plus 8. Oke, sama dengan 0. Selanjutnya lihat lagi 2 pangkat X-mu apakah sudah berdiri tunggal dan sudah berpangkat 2. Ini tunggal dan ini sudah berpangkat 2. Oke, sudah boleh, berarti kita memisalkan. Misalkan 2 pangkat X sama dengan A. Jadi ini tujuannya adalah supaya nanti kita mudah untuk memfaktorkan. Oke? Sehingga bentuk yang ini bisa berubah menjadi A pangkat 2 dikali 1/4 dikurangi 3 kali 2 pangkat X ganti dengan A plus 8 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini
Di sini ada bentuk pecahan atau dengan kata lain ada sebuah penyebut 4. Nah, supaya tidak ada lagi 4 di sini, maka kedua ruas atau setiap suku itu dikalikan dengan 4. Oke? Sukunya yang mana? Pemisah suku adalah tanda kurang dan tanda tambah. Jadi ini pemisah ya. Ini pemisahnya. Ini suku pertama, ini suku, ini juga, terus ini, ya. 1/4 kali 4, hasilnya 1. 1 kali A kuadrat berarti A kuadrat dikurangi 3 kali 4, 12A. Oke. Positif 8 kali 4 berarti positif 32 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan. Ternyata koefisien dari variabel yang berpangkat 2 itu adalah 1. Sehingga cara memfaktorkannya juga mudah. Sisa A sama dengan 0. Cari dua buah bilangan. Kalau diperkalikan, hasilnya adalah positif 32. Kalau dia dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 12. Ya, ikut beserta tanda-tandanya. Nah, kamu boleh pikirkan misalkan 1 kali 32. Ini belum ya, karena 1 tambah 32 itu 33. Kalaupun pengurangannya itu 31. Sedangkan yang diminta adalah 12. Lagi, misalkan 4 dengan 8. Oke, kita lihat. 4 kali 8 benar 32 ya. 4 tambah 8, 12. Oke, ini min 12. Oke. Nah, ternyata untuk menghasilkan bilangan positif, kalau diperkalikan boleh keduanya positif atau kedua-duanya negatif. Oke, berarti ini ternyata negatif. Karena min 4 dikurangi 8 juga hasilnya min 12. Min 4 kali negatif 8 juga hasilnya 32. Berarti inilah yang memenuhi. Oke, berarti sini kurang 4, kurang 8. Adapun tertukar di sini min 8, di sini min 4, tidak ada masalah. Oke, berarti A kurang 4 sama dengan 0 atau A kurang 8 yang sama dengan 0. Targetnya kita menentukan nilai X. Ini belum selesai ya. Berarti A sama dengan 4. A-mu 4. A-mu tadi itu adalah pengganti 2 pangkat X. Maka ganti kembali. 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, kalau kamu bingung, ini adalah persamaan eksponen yang telah saya jelaskan. Samakan basis kiri dan kanannya. Berarti 2 pangkat X, 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Setelah basisnya sama, ya, itu coret artinya basisnya sama, maka X-nya adalah 2 ya. Di sini X-nya adalah X-nya adalah 2. Selanjutnya. Untuk yang ini saya lanjutkan di samping ya. Nah, lanjutannya di sini. Nah, A kurang 8 sama dengan 0. Berarti A sama dengan min 8 pindah, berarti jadi positif 8. Selanjutnya, A-mu itu adalah 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Ini adalah persamaan eksponen. Persamaan eksponen ini basisnya 2, ini 8. Maka kasih sama basisnya. Maka 8 bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Setelah basis sama, oke, maka X-nya adalah 3. Jadi X-nya ada dapat 3. Ada juga X-nya sama dengan 2. Jadi, kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi adalah 2 dan 3. Oke, itu tadi 2 contoh yang membahas tentang persamaan eksponen yang mengarah ke persamaan kuadrat. Silahkan dilatih kemampuan kalian untuk exercise keempat. Ya, di sini ada materi tentang pemfaktoran dan
tentukan himpunan penyelesaiannya dari masing-masing bentuk ya. Jadi ada 3 nomor, silahkan diskusikan. Sekian, terus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.